ajakan pikirannya baliknya. Di sini soalnya iya panggilnya lebih luas kan. Kita ambil sih. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على كل ما نوى به شيخنا وإلى حضرة النبي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم عن المسلمين وقال رضي الله عنه. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud disebutkan, man hajara yabtaghi syai'an fahuwa lahu. Artinya barang siapa berhijrah untuk mencari sesuatu, maka ia bagi sesuatu itu. Lalu seseorang laki-laki berhijrah, kemudian ia mengawini seorang perempuan daripada kami, maka ia disebut muhajir ibnu Qais. Nah, kan semalam kan apabila orang tadi kan tujuan niatnya tadi, dorongannya tadi nih hendak ke Madinah tadi, hendak menuruti Rasulullah kah, Allah kah, Rasulullah kah, atau karena hendak mencari babinian kah niatnya. Nah, mungkinnya niatnya hendak mencari babiniannya niscaya tekawin ini. Nah, kalau semalam jadinya kita ini sesuatu apapun itu tergantung niat. Artinya dorongan hati. Nah, kan sudah semalam bahwasanya kita dorongan hati kita ini hendak tulak ke majelis. Ya tulak ke majelis tadi ini hendak apa? Kayak semalam lah. Nah, kita nih hendak beramal, hendak apa juara. Nah, itu yang penting tuh niat. Artinya dorongan kita ini hendak menggawi sesuatu tuh hendak apa? Nah, itu. Contoh kita beribadah, rajin kebiasaan kita beribadah, Allahu Akbar aja sembahyang, rajin sembahyang duha itu dorongan kita nih hendak sugi. Nah, berarti bahasa kitanya inya sembahyang tadi bukan karena Allah, berarti karena hendak sugi, berarti dunia namanya. Yang iyanya itu kan kita bahwasanya nih menggawi sesuatu mengkawa kita hendak ridho Allah. Nah, jadinya kayaknya apa aja tuh kita tuh menggawi sesuatu pasti dah ada niatannya. Pasti dah kita tuh apa dorongannya niatnya kada kawa didustakan. Nah lah contoh kayak semalam niatnya nonton tulak ke majelis macam-macam semalam bisa juga karena Allah hanya tahu pang bahwasanya menuntut ilmu tadi diwajibkan Allah, diwajibkan Rasulullah. Nah, ada juga orang tadi nuntut ilmu padahalnya dorongannya tadi karena makanan jalan semalam. Nah, bisa juga yang kayak itu nih sebenarnya ingat tulak mulai daripada rumah tadi. Nah, selangkahnya tadi bukan hendak menuntut ilmu, sebenarnya dorongannya tadi hendak makan semalam. Nanya macam-macamnya, nya kada kawanya berniat nih contoh lainnya nih lapar nih ya supaya nyaman dulu ini kan lapar padahal. Nah, mendengarnya bahwasanya contoh aja di majelis tuh makanan. Nah, sebenarnya ini padahal kada hendak tulak ke majelis tuh kada hendak nonton karena hanya tadi sebenarnya inya tadi hendak makan.
walaupun di dalam hatinya tadi nih ujerinya berucap dalam hatinya sengaja ku menuntut ilmu karena Allah, bukan, sebenarnya tuh lain itu yang dipandang Allah. Yang dipandang Allah inyatina dorongan jadi kawa melangkahkan batis tadi karena apa? Nah karena makan, karena berat loba amal nih karena nih terkadang nih yang gitu Pak, ada kita nih ya putar juga aku bahwasanya nuntut ilmu nih, aku semakin menuntut ilmu semakin bertambah rezeki. Nah, berarti dorongannya tadi menuntut ilmu nih hendak supaya bertambah rezeki. Berarti dunia tak putar-putar dunia aja. Sebenarnya kita tuh harus kita ini nah menuntut ilmu kenapa? Hendak dapat ridho Allah, hendak nyaman di akhirat. Kayak itulah paling kadang atau karena Rasulullah menyuruh bang talabul ilmi faridatun membaca salawat ya, membaca salawat. Oh tahu pang padilat membaca salawat, orang membaca salawat ini ya. Berarti pas kita hendak membaca salawat, pas kita baca salawat berarti dorongannya tadi itu aja hendak. Ya contoh seandainya mendengar orang yang membaca salawat itu memagin sugih ya. Nyarinya kebiasaannya mun orang tuh amalan sugih caget beratan telinga itu di dunia aja, berarti tetap di situ aja gitu. Yang kita hendak tuh kita naikkan. Kita membaca sholawat. Kenapa yang pertama disuruh Allah? Di mana? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kan ujar Allah, innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikatnya yusholluna 'alan nabi. Bersolawat mereka tadi akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Allah apalagi? Apa apa tadi? Semuanya apa? Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang sudah beriman. Amanu kan fi'il madi. Wahai orang-orang yang sudah beriman, mun ikam bujur beriman naon aku ya Allah. Beriman nih lawan Allah lah. Baiman non Allah bujur kada. Mun ikam dasar bujur ikam baiman hakun apa yang aku suruh. Nah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kalian tadi nih dan beri salamlah ikam tadi atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti kan kita tuh kan disuruh baca salawat. Nah, jadinya dorongan kita, oh kenapa aku baca salawat? Oh aku hendak ridho Allah bang. Kenapa? Karena disuruh Allah. Karena disuruh Allah berarti donal pahala kita nih. Dibandingkan dorongan kita, seandainya dorongan kita nih membaca salawat, tahu bang padilat membaca salawat. Contoh ya kalau beberapa duit seandainya. Nah berarti karena duit tadi itu berarti. Nah itunya bedanya sedikit aja tipis benar ya. Gawiannya sama tapi hasilnya beda. Nah hasilnya beda. Nah jadinya mengkawat makanya orang-orang soleh, orang-orang yang ma'rifah lawan Allah tuh yang ditujunya apa ya? Allah aja. Hendak ridho Allah. Ya kalau nih tapi biar kita nih paling kada kenapa jadi bersolawat ya? Karena hendak nyaman di negeri akhirat. Supaya dapat syafaat Rasulullah biar itu kenapa apa juga yang penting kita selamat kada melulu dunia aja nih kita amun dunia aja kita nih lah contoh beramal karena dunia aja hasilnya kita nikmati di sini bang dah di akhirat kita kada dapat lagi bujur nah contoh kita lo terkadang nih contoh kisah guru Saman Mulia aja dulu. Sidin mengajar lah, sudah tahun nih Sidin mengajar. Sekarang ditukar orang susu, murid menukarkan susu, menangis Sidin. Nah menangis Sidin nih, artinya kenapa jadi menangis? Jadinya ujar Sidin, aku isuk pang apa? Nang isuk aku apa lagi yang dia nih? Ikam hari ini menukarkan aku susu, isuk pang aku apa lagi? Nah artinya ujar Sidin, aku nih bahasa kitanya aku menuntut ilmu di Mekah lawas lapah menuntut ilmu nih mengajar pulang mutolaah dulu bahasa kitanya menjelaskan murid seandainya nih contoh
seandainya ibaratnya banyu susu nih aja, inikah yang aku tuju. Ibaratnya aku nuntut ilmu di Mekah mengajar, kalau aku nih bahasa kitanya ini pang sudah balasan. Isok aku kadada lagi, arti isok kadada lagi di negeri akhirat aku kadada lagi balasan. Aku kada hendak di sini menangis bukannya sidin isok nu, apalagi bahasanya hari ini susu guru ai, isok lebih daripada susu guru ai. Lawan bingka-bingkanya kada itu maksud sidin, tapi aku kada hendak di sini, aku mengajar nih sekedar nyaman di sini aja. Artinya nyaman di dunia nih, berarti tujuan salah orang. Kenapa? Supaya dihormati orang benar. Kada salah yang bujur. Nah jadinya jadi guru seman mulia aku lapah menuntut ilmu, amun balasan ini aja yang aku tuju nyaman ini. Kalau ya kena isok-isok aku hendak menuntut ilmu ditukarkan murid pengakuan, nah bisa tertuju kena. Nah makanya orang-orang tuh terkadang kada hendak yang contoh lah hakun orang tuh hakun kada dibari, ini contoh aja lah, contoh lah jangan tersinggung kada nih lah kada contoh awal-awalnya kan contoh kita bagi gawian rajin lo kada dari bari, contoh inilah contoh aja lah, contoh nih kada dari bari jadinya kan turun tuh dasar bujur hendak Allah dasar bujur pas sudah karena nih ujian di bari seandainya di bari orang nih lah, di bari orang nih guru pian guru ay pian mengisi di sini ulun bari sekali pengajian 1 juta, nah tuh bahaya ya bisa turun tuh karena duit ada tidak. Nah, berarti kan turunnya walaupun di hati ini berniat sengaja kau mengajarkan ilmu karena Allah Ta'ala dusta jauh. Ikam sebenarnya ikam melangkah tadi, dorongan ikam hendak mengajarkan tadi, ikam hendak dapat duit. Itu pendapatnya di akhirat kada ada lagi. Nah itu bahaya benar. Namun orang kada tahu akan orang arti niat tuh bang, itu bang dah hadis nafsi sengaja kau nuntut ilmu karena Allah Ta'ala akan itu ya. Padahal dorongan hati artinya tuh imbi'asul qalbi. Nah dorongan kita tuh hendak melangkah kepada sesuatu, menggawi kepada sesuatu karena apa nih kencangnya tadi karena apa? Lo contoh ulun lo contoh lo di bari orang bisa arah ya ada karena Allah kita paling kena hati-hati tuh. Nah, hati-hati benar tuh. Nah, makanya kita artinya toh jaguru tuh jangan apa jurang pandang ini telerek ini jangan ini talelek ini jangan jadinya luruskan niatnya, makanya membujurkan niatnya kita hendak jadi guru nih hendak apa gerak hendak Allah ada. Nah ini bahaya ya kayak itu aja lah. Contoh lah majelis kalau makanan dulu pas dimakani orang aku menjamin pokoknya makanannya yang panggang. Nah jadinya orang tulak nih bisa kedua nih niatnya bisa karena Allah, bisa juga hendak makan. Nah, bisanya kedua itu hati-hati biar. Nah, itu ya amun kita karena dunia lalu itu pendapatnya sudah di akhirat kada ada lagi. Nah, itu yang kita rugi beramal lapah tapi kada bisa upah. Nah, makanya guru semen mulia aku kada hendak nangai. Kada hendak aku isuk bang apa mun seandainya aku balasan ini aku nih di akhirat kada ada lagi kada. Makanya almarhum guru ingat tapi ya. Ujar sidin nih seandainya orang ada takon guru mau undang pian berapa guru kada aja sih mun dasar bujur ikam hendak nih bahasa kisahnya aku minta ini sini minta surga lawan isi minta surga lawan isi artinya kan dorongan sidin tadi itu bukan mengajarkan ilmu nih bukan hendak duit. Artinya mun orang membari sarhai mun kada dibari kada apa juga ya kalau artinya nih makanya jadi guru lah orang benar janganlah talelek duit jangan tak unting tuh hendak mengajar nih dunia tuh duit supaya nyaman soalnya orang jadi guru nyaman dia ya lah ampun maaf duit nyaman sudah jadi guru nih duit nyaman dihormati orang binian banyak hendakan ya kalau contoh nih ya lah ada yang bertawar ya lah ibaratnya nih nyaman nah bisa nah kemana tujuan aku nak jadi guru aja dah yang kita tuh hendak jadi guru hendak meneruskan perjuangan Rasulullah hendak supaya kita ini nama utamakan siapa umat Rasulullah paham di ilmu agama itu yang ianya ya lah. Nah kayak itu jangan terlelek lalu dunia tuh nah mungkin terlelek situ rugi benar ya rugi
Makanya artinya di sini tadi aku nina bahasa kitanya menikam hendak dua membayar aku balas aku surga lawan isinya kawalah di sini. Artinya kan dorongan sidin karena surga lawan isinya siapa nah isinya Allah wa Rasul. Nah, padahal kan memang kayak rendahan bang sidin pertengahan nih makom nih hendak surga. Anak surga ini kan untung sudah orang awam pian, tapi orang-orang wali itu nya kada dalam kita pikir hendak surga, tapi nya hendak ridho Allah, hendak ridho Rasul. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar nih dijawab Pak Allah wa Rasul. Nah itu penting benar kita. Jadinya dorongan ini nah terkadang lo kita hendak apakah beramal apakah terkadang lah yang bilon nona. Padahal seorang duit nah kekawanan pang menyumbang berataan dana celengan lalu kawan menyumbangkan. Nah seorangnya padahal kadang menyumbang asalnya karena berarti kita menyumbang tadi karena sopan berarti bukan karena Allah. Walaupun dinyatakannya sengaja ku menyumbang karena Allah Ta'ala. Ada lain itu yang dipandang Allah. Yang dipandang Allah dorongan hati. Nah ini makanya penting benar masalah ikhlas ini penting benar. Masalah ikhlas ini nah. Imam Ghazali ini menjelaskan makanya babnya kandal menelon. Nah kayak itu aja sih paham sudahlah pahamlah tuh jadinya sama kanon yang lain nah makanya ujar di dalam hadis Ibnu Mas'ud disebutkan man hajara yabtagi syai'an fahuwa lahu, artinya barang siapa berhijrah nih untuk mencari sesuatu maka ia bagi sesuatu itu. Nah itulah. Lalu seseorang laki-laki berhijrah kemudian ia mengawini seorang perempuan. Di dalam hadis bahwa seseorang laki-laki terbunuh fisabilillah. Nah, dan ia dipanggil karena ia memerangi laki-laki lain untuk mengambil harta salapnya dan keledainya. Lalu ia terbunuh atas yang demikian itu, maka ia disandarkan kepada niatnya. Nah, ini contoh ujar Rasulullah beperangan bertahan memerang orang kafir. Nya bisa juga kan terdorong kita nih nah berperang. Ini soalnya lah kita berperang lawan orang kafir tuh contoh orang kafir tuh nah memakai mahkota contoh daripada emas seandainya adanya bisi kalung seandainya contoh lo nah ada yang macam-macam nah ibaratnya harta nih ini soalnya contoh ulun berhadapan non ini nah contoh seandainya lo berperang seandainya mati nih nah apa yang harta di awaknya ulun boleh mengambil yang membunuhnya boleh. Nah bisa juga kan kita niatan orang-orang kafir sugih-sugih lah. Nah bisa kita turun berperang tuh bukan karena disuruh Rasulullah lagi, bisa karena hendak mengambil kudanya himar tadi dapat harta kena lawan mengambil harta apa yang wadinya mahkota dari emas dapatnya. Nah bisa dorong makanya aku berperang karena Allah Ta'ala dusta ya Allah. Nah pahamlah dan pahamlah. Nah kayak itu aja. Nah, di dalam hadis Ubadah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man waza wa huwa la yanwi illa iqalan falahu ma nawa." Artinya barang siapa berperang sedang ia tiada berniat kecuali tali pengikat maka ia memperoleh apa yang diniatakannya. Bisa juga kan orang anak turun perang tadi karena kada bisi pengikat kuda hendak nukar sayang baik umpet perang kalau dapat perang enak. Nah itu juga iblis nih pian banyak pintar benar pian mana hati kita nih supaya asalnya kan kita karena Allah nih hendak berperang tapi sekalinya terdorong itu tadi. Nah itulah. Nah hati-hati benar. Hati-hati bener lah. Nah contoh kita mau ditan lahirwan lah contoh. Ini kan supaya kita membersih hati nih. Dahulu kita berniatan pokoknya aku hendak contoh hendak mesin. Kenapa? Supaya hendak memuji Rasulullah. Itulah niatannya dulu. Hendak memuji Allah, memuji Rasulullah. Pas sekalinya dikiau-kiau orang terus, maka orang memberi banyak. Sekali dipanggil orang 10 juta. Wah seandainya. Nah sekali dulu nyaman sekalinya lah. Kau ada jadi usaha nah seandainya kalau pas sekalinya orang bahasa kita aja nah orang mau undang contoh aja nih lah ini kada bang isinya nah ibaratnya diundang orang nah bisa kita tuh terdorong cangkal beratan cangkal asalnya koler seandainya mangkat alat koler
Tunjulan rajin mangkat alat seandainya ya kalau karena kan ada duitnya pelancarnya ada. Nah pas sudah diundang orang 10 juta pacangan cairnya cangkal beratan. Nah berarti yang cangkal tadi karena duit bukan karena Allah lagi. Nah itu yang kita jaga benar. Makanya yang kita jaga benar bahasa kitanya contoh kita bermaulidan ya Allah. Makanya kita hendak memuji Allah, hendak memuji Rasul, mudahan kita dapat syafaat Rasul. Kita belajar ilmu agama, mudah-mudahan kita nih termasuk orang yang menuntut ilmu agama nih, orang yang selamat di akhirat. Kan adalah orang melihat video adalah di grup lah, siapa mengirim mau judi. Nah, ya lah, di video itu lah bagus terus. Jadinya kan bahwasanya ringkas ceritanya aja dibongkar nih. Sekalinya, artinya langsung sekali dibongkar nih kuburan tadi jadi kebun surga. Kenapa? Sekalinya amalan tadi siapa ya? Yang pertama tadi orang tadi menuntut ilmu agama. Dasar bujur niatan menuntut ilmu agama, bukan karena yang lain-lain. Balasannya kuburnya aja sudah jadi kebun surga. Sekong dan sanak. Sekalinya pulang si mama tadi mencari pulang anak tadi yang mana kuburan sebutinya minta tabukakan kubur. Tabuk sekali dia tabuk sama juga tahajud jadi kebun surga juga. Kenapa nih? Ya, sekalinya amalannya apa ya? Mengongkosi dan sanak yang menuntut ilmu yang fikung tadi. Niatnya ada sebujur hendak mengongkosi orang menuntut ilmu sama balasannya. Sama seperti orang menuntut ilmu juga. Ya kalau sama sekalinya kebun surga. Nah mudah-mudahan kita nuntut ilmu nah paling kada biar kita nih yang bawahan aja hendak supaya di dalam kubur jadi kebun-kebun surga. Raudhatun min riyadil jannah. Sebagaimana guru bangil sidin apa? Jadi kebun surga sidin nyaman mudahannya kita nyaman di akhirat lah berataan lah nyaman di akhirat kada apa-apa lapah dulu duduk maka banjir pulang kada apa-apa itu ujiannya kalau turun nggak ada nah kayak itu nah terus lagi. Nah, Ubay berkata di sini, saya meminta tolong kepada seseorang laki-laki yang berperang bersamaku. Lalu ia berkata, tidak. Jadinya kan ulun minta tolong orang tadi sekalinya aku minta tolong nah kita berperang nah kada hendak. Aku hakunai berperang sehingga kamu memberi upah kepadaku. Maka saya berikan upah kepadanya. Lalu saya sebutkan demikian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, laisa lahu min dunyahu wa akhiratihi illa ma ja'alta lahu. Artinya tiada ada baginya dari dunianya dan akhiratnya selain apa yang kamu jadikan upah baginya. Nah, ini kan contohnya ini. Jadinya kan kawan yang membawai kita berperangan tuh Rasulullah menyuruh kita hendak membela agama Islam, meninggikan kalimat Allah Ta'ala supaya agama jaya bahasa kitanya. Kada aja kok kawan, kada aku kecuali kamu paham aku dulu. Iya aja kawan aja, kok pahasakan turun lang gini. Nah, ini bahabar yang membawai tadi Rasulullah nulun membawai kawannya kada hakun sekalinya minta upah. Nah, jangan Rasulullah inya tadi kadeda inya dapat baginya tadi balasan dunianya atau akhirnya kecuali yang dapatnya tadi upah tuh Bang sudah. Nah, dorongannya aja walaupun yang tadi diniatakan sengaja kau perang karena Allah bukan itu hatinya bisa diulah-ulah hati itu tapi mendorongan jadi kita itu yang aslinya niat. Nah, paham lah. Nah, terus lagi lah. Nah, diriwayatkan di dalam cerita Bani Israel adalah cerita Bani Israel bahwa seseorang laki-laki di dalam kitab situ ada juga. Nah, tuh sama anunya cerita Bani Israel lah di situ. Cari alun makan lah. Kasihan kan kadang menjaga. Nah, ini dah dulu lah. Maaf dulu. Masalah ayat. Nah, tuh ada. Nah, tuh di paling bawah halaman 141. Nah, tuh. Dan kata Imam Ghazali waruya
Jadinya kan orang seseorang laki-laki ini berjalan yang sekalinya melihat tumpukan pasir ini dalam keadaan lapar. Ini kan merasakan lapar, berarti orang lapar juga. Contoh musim sedekah kamnya. Nah, contohnya kayak ini loh ceritanya. Jadinya kan orang seseorang laki-laki ini berjalan yang sekalinya melihat tumpukan pasir ini dalam keadaan lapar. Ini kan merasakan lapar, berarti orang lapar juga. Contoh musim pencektek jurang tuh ibaratnya nih kadano nih makanan nih ibaratnya berkurang ibaratnya padi gagal panen beratan nih orang kelaparan banyak. Nah ini kelaparan juga sekalinya melihat nih apa jurang tuh tumpukan pasir. Ini berniat ini nih di hatinya arahnya terdorong hatinya ini nah dasar bujurnya nih dasar bujur jika seandainya ujarnya nih tumpukan pasir nah jadi makanan aku bagikan beratan nih kenalan orang-orang. Nah itu bagikan nih orang beratan. Nah sekalinya Nabi di zaman itu diwahyukan Allah padahal kan lawan laki-laki itu ujar Allah sudah menerima sedekahnya tadi. Allah memberi pahala lawannya dasar bujur cakap jadi makanan dasar bujur bukan karena niat yang kayak itu aja kada dasar bujur yang seandainya jadi makanan dasar bujur. Nah itu dorongan hati sebenarnya sama aja guru guru doakan ulun guru lah amun ulun berhasil guru dapat 5 triliun karena pokoknya pian tanang aja guru majelis pian jadi tanang aja sekalinya dapat tanang bujuran. Nah ini lain nih ini kada bujur namanya pada dapat nah cakap seandainya dia ser bujur nih lah contoh ulun gure nama majelis pian bujuran namun ulun berhasil nih proyek ulun contoh ya kalau dasar bujur nih dasar bujur niatannya ini kan dasar ada usahanya nih lah. Nah sekalinya tapi dasar bujur cakap dapatnya di anuannya seandainya lah majelis nih pas sekalinya gagal proyeknya tatapnya dapat pahala. Nah kenapa karena bujur niatnya. Nah di situ ya kalau niat penting benar ya penting benar. Maka beliau bersabda ujar Rasul laisa lahu sudah lah tadi nah sudah nah itu aja. Nah telah datang di dalam hadis ulang di dalam hadis-hadis yang baik yang banyak lah di antaranya man hamma bihasanatin walam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Jadinya ujar Rasulullah barang siapa bercita-cita artinya dorongan hati tadi ini berniatnya niat dasar bujur niatnya tadi dengan sesuatu kebaikan dan ia tiada mengamalkannya niscaya ditulis baginya satu kebaikan sudah. Ini nih dasar bujur hendak berniatnya ke contoh kayak tadi juga pokoknya guru mun ulun berhasil ulun ulah sekalinya kada berhasil sudah dapat banyak kebaikan sudah dapat pahala dayanya. Nah kayak itu terus lagi lah. Dan di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu disebutkan man kanatid dunya niyatahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa faraqaha arghaba ma yakunu fiha wa man takunil akhiratu niyatahu ja'alallahu ta'ala ghinahu fi qalbihi wa jama'a alaihi day'atahu wa faraqaha azhada ma yakunu fiha. Nah di dalam situ ada data kena ada ulangin ini ihyanya panglah ini ambilannya kan nih ihyanya langsung jadi itu pang terjemah ihya langsung masalah niat. Nah artinya barang siapa yang dunia itu menjadi niatnya. Nah kita baca dulu. Artinya barang siapa yang dunia itu jadi niatnya, artinya jadi tujuannya hidupnya nah karena hendak dunia, karena hendak nyaman di dunia aja, niscaya Allah jadikan kefakiran di hadapannya. Dan ia berpisah akan dunia dalam keadaan paling gemar sesuatu yang hendak nyaman di akhiratnya. Kekayaan artinya merasa cukup di dalam hatinya dan Allah menghimpunkan baginya mata benda man kanatid dunya niyatahu. Jadinya ujar Rasulullah nih seseorang tadi nih hidup dalam dunia. Nah tujuan inya hidup tadi hendak. Nah contoh tujuannya tadi niatnya tadi kenapa dia hidup di dunia nih inya hendak sugih
Itu aja. Kada data pikirakan hendak nyaman di akhirat. Hendak sugih aja nih. Hendak sugih, hendak hidup tuh mewah, hendak nyaman. Pokoknya hendak nyaman itu aja. Kada data pikir hendak nyaman akhirat. Itu tujuannya nih. Artinya pasti dah setiap apa yang digawinya pasti karena dunia terus. Orang tuh nah contoh seandainya di dalam hatinya tuh kan hendak bana hidup ini supaya sugih. Seandainya jangan sekadar sugih di dunia ini aja, jangan rugi kita, rugi. Nah itu ini contoh orang nih yang tadi kan jadi Rasulullah, man kana tid dunya niyatahu, barang siapa adalah seseorang tadi nina hendak nyaman di dunia aja, nya tadi tujuannya tadi nah hidupnya tadi hendak nyaman, artinya contoh hendak sugih kalau kita pasang lah. Pokoknya aku ujinya hendak kayak orang juga, aku hidupku hendak sugih. Aku hidup hendak sugih. Pokoknya harus berhasil. Pasti dah apa aja yang inya gawi itu pasti karena hendak sugih. Sampai sembahyang gini ibaratnya sembahyang doa Allahu Akbar. Pasti dah niatan dorongannya siapa? Hendak sugih. Pasti dah hendak amalan baca Yasin. Ya Allah mudah berkat baca Yasin supaya sugih. Pasti dah walaupun gawiannya amal ibadah pasti terniat sugih. Kenapa? Karena yang ditujunya mulai awal Pak hendak sugih aja Pak. Bukan hendak sugih akhirat nih kada. Dunia aja nih kada, dunia lawan akhirat kada. Nah, itu otomatis bahasa kitanya nah ujar Allah, ujar Rasulullah, orang tadi niatnya hendak inya nih, hendak sugih. Pokoknya dikejarnya tahu kayak sugih caranya. Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Nah, maka inya tadi dijadikan Allah, inya tuh kena kada merasa cukup. Pasti dah kurang terus hidupnya tadi. Walaupun sudah gaji, contoh seandainya gaji lah, seandainya 1 miliar sehari, tapi inya hendak lebih lagi. Berarti kan orang nih nah, inya tuh kan hendak lebih terus bang. Pokoknya dapat 1 miliar, jaka 2 miliar lah. Nah, berarti kan orang nih apabila inya tuh nah tujuannya tuh hendak dunia aja, nyaman dunia aja, inya tuh kada kawal syukur kan. Ya kada melihat padahal 1 miliar tuh dah nikmat dah. Kada lagi melihat seakan-akan nih kada nikmat. Yang nikmat tadi 2. Dapat 2 kena 3 pulangnya. Kada melihat lagi 2 nih 2 miliar tadi nikmat kada. Ya orang nih makin haus pian. Makin haus apabila orang tujuannya tadi hendak dunia aja. Ini orang tadi dilapahkan Allah ya. Awak kena lapah, pikirannya lapah, macam-macam. Coba orang boros satu. Karena telepon orang Jakarta, tulak, tulak. Ya mungkin kada sawat lagi, tapi pikirkan segan akhirat. Karena inya hendak nyaman di dunia aja, adalah lagi nuntut ilmu lah. Kada daya kawa dudukan lagi kayak ini. Hendak memaulidan ada kawa lagi lah. Kada kawa, karena sudah sibuk Pak. Aku sibuk sudah aja. Allah tahu aja sudah aja. Kada punya lah. Nah kayak itunya. Karena orang tuh kada kawa merasa cukup, pada merasa cukup harus. Orang tuh ibaratnya hidup inilah mun kita tuh nalah kada bisa kita bahas kitanya. Makanya kita nih disuruh kita hidup tuh belajar kita nih nah ini nikmat sudah. Artinya syukuri nih. Artinya pandang yang ada nih nah jangan memikirkan kada. Artinya kita syukuri apa yang sudah diberikan Allah. Mun orang tuh bersyukur Allah senang benar-benar. Makanya kan wa in syakartum la azidannakum. Jikalau ikam telah bersyukur niscaya tambah. Contoh Irwan misalnya memberi ulun baju. Memberi ulun baju nih. Mun ulun memberi baju Irwan, maju ulun memberi ulun kayak inilah. Orang tuh yang larang guru nih bari. Kamu kada tahu kak unikan guru bungol. Contoh sananya. Nah kada bersyukur, ya Irwan pasti dah. Bungol guru tuh kada bersyukur dibari ini gen pakai duit dan kan kada nak lagi aku jadi orang nah kada nak lagi aku membari guru tuh nih gurunya nih mata duitan ya kalau nah kada nak lagi orang benar makanya wa in syakartum la azidannakum wa in kafartum jikalau orang tadi nih kada mensyukuri nikmat Allah inna adzab lasyadid Allah kada nak lagi membari. Atau mau diberi Allah Ta'ala istidrat biar aja ya Allah kamu punya mani di dunia karena kamu tunggu di akhirat. Nah, bisa kayak gitu. Nah, coba contoh lah Irwan menukarkan mau senang benar. Coba kayak orang miskin lah bari duit 100.000 yang tong beca. Cum-cumnya 100.000 tuh. Oh, mas senang kan yang kita bari nih. Senang nyamanya nih. Ya nah, karena aku jinya, karena aku bari aja pulang tuh. Kenapa? Senang nih melihat orang tuh senang. Jujur kada?
Contoh kita yang memberi baju tadi aja dulu. Kita memakai apa mau pasti dah yang memberi tadi senang benar, senang. Karena aku bari aja baju bekas aja aku pakai si dia. Aku bari pulang kita. Nah, yalah. Wa in syakartum la azidannakum. Jikalau orang itu bersyukur karena ya ditambah juga pulangnya. Kenapa? Orang itu bersyukuran. Nah, mun kawa kita hidup tuh diberikan Allah ini nikmat dari Allah. Ini syukur ini gen ulun cukup sudah lebihan lagi Allah. Bisa nih bahasa kitanya mencukup-cukupakan. Mun kita ini lah hidup kurang dibari nih kurang cakas anu lah. Pasti dah nafsu ini kurang terus pian kada dah habisnya. Makanya alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Manusia ini pian melalaikan hendak bebanyak-banyak aja. Artinya kadada lagi nih kita tuh melihat ini nikmat kadada lagi. Makanya hendak lebih terus kecuali kena dikubur hanya merasa gitulah ya menjulun ke hamba ya malah semalam lah dunia ini kan bagus ya lah. Nah kita tuh namun seandainya kita turutakan terus kita ini nah disetir oleh nafsu tuh seperti hamba yang semakin kita buka menyelesainya menangkapnya semakin kada dapat kita bujur lah melaju kita laju laginya hamba yang tadi cakap hamba yang tuh anak di belakang kita yang menyetirnya kita belok sini begana ilah begana ajunya kita yang menyetir. Artinya dunia ini mengkawatu kita tuh kita atur. Ini mulai nafsu air memain nafsu ini tahu lah nih maksudnya nih mulai jadi pada ikam ada berduit nah ikam sehari baru orang 100.000 kadang malah syukur lah ikam nafsu itu lah memain nafsu nih artinya ini kan syukur nih daripada ikam bahari kan ada bisa duit mulai mana itulah artinya ini nikmat sudah. Nah, mun kita memandang hidupnya nikmat terus gembira terus. Mun kita memandang ini kada nikmat hendak yang lebih lagi. Ya kita tuh hendak menuntut lebih itu karena terkadang kada dapat kecewa. Pusangnya ya merasa aku belum berhasil lagi. Aku belum sukses lagi ya. Hidupku belum sukses lagi ya. Nah, itulah. Sebenarnya walaupun ampun contoh kita belum mobil. Kenapa? Ada kendaraan lagi, kau aja berpulas lagi. Dahulu pang bersepeda. Nah, ya kalau artinya pandang nih, dahulu bersepeda syukur artinya pandang syukur terus nih. Nah makanya ujar Rasulullah man kana tid dunya niyatahu barang siapa orang tadi niatnya nih bahasa kitanya hendak dunia aja hendak nyaman dunia aja kada memikirkan akhirat. Mun orang hendak dunia nih pian orang tadi pasti kada merasa cukup. Ja'alallahu faqrahu maka Allah jadikan hatinya tadi merasa kada cukup terus. Kada memandang lagi syukur. Baina ainihi di antara matanya wa faraqaha dan inya tadi nih berpisah lawan dunia tadi arghaba ma yakunu fiha inya paling gemar bana sudah tercintai lawan kenyamanan dunia. Tak cintai mun namanya orang sudah tercintai hakon berpisah lah ya. Nah makanya ujar almarhum guru kita hidup di dunia ini nah artinya bukannya bendanya yang kita buangi kada artinya yang kita kurangi tadi cintanya bukan mobil tetap ada rumah tetap ada bini tetap ada macam-macam tetap ada harapannya tapi jangan terlalu cinta benar. Mungkin kita contoh cinta kita nih lawan harta lawan kasugihan 100% nih cintanya kada hendak berpisah. Pas sekalinya belum gitu seandainya bukan kita nih mati dulu hanya diambil orang sakit hatinya 100% juga sakit benar pusang benar bemamain yang kucing lalu aja tuh 5 meter kada tahu pusang lagi aja bini tuh peleng pokoknya hamuk banget pusang dah karena dunia ini belum lagi sakit hati itu kayak digigit kayak orang sangkal tuh kayak sangkal benar nyaman lah apalagi mati tapi pisah lawan dunia nih sedangkan seorang tak ikat cinta lawan dunia nah hendak mati tak kau kenegin dulu ya Allah mati nah kayak itu kita menawar padahal akhiratnya nyaman ya kadang hendak lagi sudah tercintai tak patuh nyaman dari sini. Nah ya rajin orang mati itu kada hendak terpisah. Nah makanya ujar almarhum guru mengkawa kita mati nih pertemuan jangan perpisahan lawan dunia nih
Apa supaya jangan perpisahan, jangan tercintai lawan mata benda dunia kenyamanan. Artinya di akhirat lebih nyaman lagi di sana. Lebih nyaman lagi di sana. Nah kayak itu Pak. Nyaman di sini kurang nyaman. Artinya nyaman di sini loh, nyaman lagi di sana. Nah artinya itu. Ini bukan tujuan di sini aja. Nah, mungkin kita tujuan namanya pedih benar, yang kayak di keruput dinosaurus hatinya. Mah coba orang luka lah di sumur banyu uyah patih benar. Padi kada ya menjulan orang kesangkalan mana sangkal benar hendak sangida sangkal benar orang. Nah kayak itu mati nyaman. Nah mun kawa kita tuh kan sudah kita cintai Allah, kita cintai Rasulullah, kita ini mah alih cinta sudah. Asalnya memang cinta lawan dunia, tapi kadang kita gunakan dunia kita, contoh mobil sagan akhirat, kendaraan sagan akhirat, apa aja fasilitas kita nih sagan akhirat, hendak nyaman di akhirat. Artinya kita ini sudah banyak bertanaman dah. Kan semalam lo contoh orang lo semalam kan masalah masalah orang pemurah kan, bahwasanya kan ujar Rasulullah bahwasanya as-sakha membutuhkan, artinya as-sakha sajaratun, artinya sakha tadi orang pemurah tadi ada namanya pohon sakha. Nah yang tumbuh di surga, tumbuh di surga nih. Nah, ini maulur tadi apa nih dahan-dahannya tadi ke dunia, yang memegang pohon sakho tadi yang orang pemurah. Siapa pemurah kena ditariknya. Nah, berarti kan artinya mun kita bertanam pohon, berarti kita juga menikmati kebun tadi. Bujur. Yalah. Nah, berarti banyak sangat orang contoh seandainya. Ulun contoh nih lah ulun seandainya. Ulun nih orang perantau. Ayolah perantau ulun nih. Nah, bahimat mencari duit. Nah, tapi ulun bahimat mencari duit nih, bahasa kitanya ulun bahimat di sini siang malam ulun mencari duit, tapi julun ulun transfer kena duit ke kampung ulun. Ulahkanlah julun istana, pokoknya kebunnya macam-macam lengkap. Pokoknya otomatis berdataan. Pasti kita nih kena sekalinya diambili anak buah nih. Anu bosai, jadi sudah istana pian, ulun ambili pian. Orang mengambil pakai mobil. Maulah lakon ya. Pasti dah hendak melihat istana seorang jur. Bosan benar. Oh, hendak melihat. Nah, mun kita ada isi tabungan di sana, mun kita kada ada isi tabungan di sana. Aduh wani lo. Nah, makanya harus kita menabung akhir. Artinya nih amal-amal sagan kenyamanan akhirat, bukan hendak nyaman di dunia nih aja nah. Ya kalau dahan kita kawalah kayak itu. Nah artinya kan ini hadis Rasulullah memadahi ulun, memadahi bagian pian berada. Artinya nyaman tuh bujur boleh nyaman. Makanya orang-orang soleh tuh apa yuk kenyamanan dunia ini menjadi tibar kenyamanan akhirat. Amun aku nyaman di sini nah canggih sudah lo, oh ini sudah bercanggih. Ada jinon lo canggih dah. Jalan marung guru ingat aja itu. Ke hotel aja sih nak hotel. Bingung. Sekalinya kan ada banyunya, hendak menyorong butuh aja sih. Kalau menyorong asalnya salah. Nah menyorong keluar sekalinya, pas tarik pulang ampih pulang. Canggihnya aja sih canggih. Nah artinya kita memikirkan di dunia ini aja canggih, di sana aku hendak lebih canggih lagi. Kiapa supaya nyaman di sana, sedangkan di situ yang berlaku bukan duit lagi. Mun di sini kan memang duit. Amun kita hendak nyaman harus banyak duit. Adul ada duit urusan sana. Amun di sana amal ibadah kita, sedekah kita. Nah kayak gitu. Jangan sekedar nyaman di sini aja. Nah, artinya ini nyatan kita tuh mengkawa jadikanlah dunia ini sagan fasilitas akhirat. Kayak itu aja barang. Kita nih orang awam kita nih. Harusnya gini dulu Allah Rasulullah yang hendak nyaman akhirat ini tujuannya. Dia hendaklah padilat amal kena membaca ini dapat surga bagus. Kedapat hendak surga. Jangan sekedar amun baca amalan ini sugih itu aja, sugih di dunia aja. Kawa ada yang kawa cari yang sugih juga keduanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kawa keduanya barang hendak jual nih dunia ada jual kan mau kan pakai dunia kita akhir dunia nih petunjangan sagan akhirat kan mau kan ada bisi duit ya majelis perlu ada duit bujur lah, tapi diniatakan duitnya tadi sagan akhirat ya lah. Mudahan paham lah.
Nah kayak itu di sini. Mengkawa mati kita nih perjumpaan dengan surga atau kebun surga. Melebih lagi Allah wa Rasul. Nah, coba terus lagi. Wa man takun akhiratu niyatahu. Ujar Rasulullah barang siapa orang tadi nih akhirat tujuannya, artinya hendak nyaman akhirat tujuannya tadi nih. Hendak apa-apa aja, contoh menolong orang. Niatannya oh supaya aku nyaman di akhirat. Jadi seorang disambati orang kadang melawan, kada apa aku ada melawan, walaupun aku kalah di sini, tapi aku menang di akhirat. Kada melawan nih artinya nih orang menyambati, orang memusuhi, kenapa jadi kada melawan nih? Hendak nyaman akhirat. Nah lah ada tujuan jadi tegawi, jadi kada melawan nih hendak nyaman akhirat. Kenapa jadi membantu orang juga hendak nyaman akhirat? Kenapa jadi bersedekah hendak nyaman akhirat? Itu aja barang hendak nyaman akhirat, barang bersedekah. Nah, ting nong. Kenapa hendak akhirat? Bukan karena pujian aja nih. Kalau menyumbang 100 juta, oh mau makan tabung lah. Nah, sampai-sampai lo ya ulun ingat kisah guru. Apa tuh yang surah Ibrahim wa Musa apa? Musa surah apa? Suhuf Ibrahim wa Musa. Nah, kadang sabis marobikal ala apa ujungnya? Suhuf Ibrahim wa Musa ya kan. Di situ kan padahal maulah majlisnya bertiga bungolnya. Orang di bungol juga lah yang sugih nih. Bungolnya aja sembahyang imam nih pasti damun sembahyang subuh pasti yang disambat Ibrahim lawan Musa. Aku tahu yang membari itu tahulah Ibrahim mendanai masjid nih Musa. Aku kok disambatnya bungol bener. Orang bungol orang gimana lah. Buat aku haus kami mamai kami. Mon ikam lagi nih isok subuh kadang membuat apa? Karena aku gaji kami. Yang mana kami buat Suhuf Ibrahim wa Musa wa Isa aja. Isa bang si ikutnya Isa. Tapi bungol ya lah. Nah, hendak supaya ketahuan orang nih. Nah, itu bang. Kadan ya artinya lah. Bukan karena hendak jadinya hendak akhirat. Nah, jadinya mun kawaji sidin tadi ujar Rasulullah wa man takun akhiratu niyatahu, dan barang siapa orang tadi tujuan hidup di dunia nih ialah hendak akhirat. Makanya ujar Imam Ghazali ad-dunya mazra'atul akhirah. Bermula dunia sagan bercocok tanam sagan kenyamanan akhirat memanen. Nah, ja'alallahu ta'ala ghinahu fi qalbihi. Mun orang tujuannya tuh hendak akhirat, Allah jadikan kena di hatinya tadi merasa cukup apa yang diberikan Allah, yang syukurnya, yang kawas syukur tuh merasa cukupnya apa yang diberikan Allah. Kada apa-apa pang. Coba lihat Sayyidina Fatimah. Ujar Rasulullah, nah kita nih nakai orang akhirat. Nah itulah nyata yang kisah yang sidin kada makan 3 hari, yang sidin garing ba ucap lawan abah sidin bah ulun nih garing bahaya kada makan hapulang lapar hapulang ulun nih nak abah gin nakai 3 hari dah kada makan makai. Caka abah hendak meminta lawan Allah nih diberi Allah nakai gunung aja betawaran jadi amas, abah kada hendak nakai. Kita ini nakai orang akhir dunia ini artinya mun sudah kayak ini biar aja sobarai, artinya biar kita menanggung dunia ini sakit tapi kita hendak nyaman di akhirat. Nah sama orang dapat rezeki kini diberi Allah. Contoh merasa cukup dicukup pakai. Nah kayak gitu. Nah, mun orang tuh sudah merasa cukup dah, tujuannya tuh hendak akhirat kena nih. Wa jama'a alaihi sadai'atahu wa faraqaha azhada ma yakunu fiha. Nah, kena mun inya mati kena nih, inya tuh mati. Inya tuh hendak diambil ya Allah. Oh nya senang benar. Artinya kenapa? Pacangan mati ini perjumpaan lawan yang dicintai surga atau Allah atau Rasulullah. Makanya orang-orang saleh itu mati itu senyum biar hendak benar pang berjumpa lawan Rasulullah. Yalah. Nah makanya kita tuh nalo siapa gerang Rasulullah nah, makanya kita bisa itu supaya menambah cinta. Hendak benar melihatnya Rasulullah sudah. Nah, ya Allah Taala ujar malaikat maut, padahal kan ya Allah Taala malaikat maut ya. Menikam hendak bertamu Rasulullah tapi mati hakun adalah hakun.
hakun itu pengajian orang soleh hakun wah ini ay Habib Habib munjir bisanya tuh nah dapat tamu Rasulullah belum lagi ya Rasulullah kamu nah kayak itulah nah mudahan kita bertemu Rasulullah ya mimpi lawan Rasulullah kita dapat memuji ya nah kayak itulah nih nah tuh momen nah sudah kita setengah 10 lah karena sambungannya pulang lah Allahu a'lam bishawab. Nah tauhid kita dulu lah nah setengah 10 dah kita rela seadanya dulu Allah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah wa tatma'innul qulub fa'lam annahu la ilaha illallah 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 la ilaha إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم Subhanallah bihamdihi 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 ya Allah 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 Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وخصوصا كي أحمد الشهد الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna wasilah li wa balligh wa laqad karana wa ma'amilna min anwa'il khairat bi fadlika wa judika wa karamika bi hadzal majlis mubarak hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalan wa kalimatan wa nuhdi ila hadrati sayyidina Rasulillah sahibi syafa'at min Allah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam وسيدنا اللهم بن عز وسيدنا الأكبر والحبيب الحكر بن عبد العلي الأدني والحبيب عمر المحضر والحبيب بن سلم وصهيب العنب والحبيب عمر بن عبد الرحمن التصيب الرديب وشيخ علي بن عبد الله بن رسول حبيب عبد الرحمن الجبري والحبيب عبد الله بن علي بن العدوي والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأهل تاريم وسيون من النساء ورجال حسن أهل الدرم والحبيب عبد الله محمد بن سليمان الجسول وشيخ محمد البوصيري وشيخ محمد الزبدي ثم إلى رسول الله أولياء الشيخ أبي المسلمين خصوصا إلى راشد عبد الجيلاني وكتب الأهوال الشيخ أبي المسلمين تيفور بن عيسى وكتب العلوم الإمام محمد بن محمد الغزالي وسيد أحمد الرفاعي وسيد أحمد البدوي وسيد إبراهيم الدسوقي وسيد إبراهيم الخلواتي وسيد عمر الخلواتي وسيد محمد الخلواتي بن عبد الكريم القادر الحسن السمن المدني والحبيب نوح سنغافور والحبيب حسين والنور بتang Jakarta والحبيب أحمد ورحمة الله مولانا الشيخ محمد أرسد بن عبد الله البنجري كلمبيان وشيخ زين العلمي بن عبد الصمد البنجري كلمبيان ومولانا الشيخ محمد كسب الأنوار بن حجي إسماعيل البنجري وشيخ أسيد محمد بن أمين القطبي المكي وشيخ محمد سرواني عبدان بangil وشيخ محمد سعراني dari Kampung Melayu وشيخ محمد سمان Mulyo وشيخ محمد سمان Jalil وشيخ محمد زيني بن عبد الغني Sukumpul ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمهم وأمهاتهم وأصهارهم والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى رب سمت من هجي محمد هجي محمد هجي رحمن من عبد السلام هجي نور هجي أنتم بن ولا هجي نور سينا بن هجي نور
بس بهسم ثم إلى أرواح من لا زائر ولا ذاكر لهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله بدأنه من النار أنه من النار أنه من النار ستر الله من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والبركة على جميع أهل القبة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا تهن اللهم بفضله ولا تعلنا لك وجل آخر كلام عند نهاية أجلنا إلى الدنيا قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا بزمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى اغفر لنا يا واسع مصطفى سيدنا نبي بطر عبد الله نبي الله محمد نبي كاسي الله نبي الله محمد يا ربي بالمصطفى نبي بنوت أمة نبي شفاعة نبي الله محمد يا ربي بمن دنيا نبي الله محمد ومن آخرة نبي الله محمد يا harap dapat mimpi Nabi Allah Muhammad, ku harap syafaatmu Nabi Allah Muhammad. مضى يا واسع الكرم تقبل الله منكم